Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang di sini? Ada berapa orang? Jumlah berapa jumlah? 40-an. 40. Oke, 45. Kita ulang. Salamnya harus lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat sekali ya. Saya luar biasa hari ini berjumpa dengan orang-orang yang mau belajar, terus mau belajar. Ini nanti kita saling kenal, tapi sebelumnya saya mau games ice breaking dulu, boleh? Ya. Boleh tepuk tangannya dikatup. Dikatup. Ya, kalau saya bilang tepuk tunggal berarti 1 kali. Tepuk ganda berarti 2 kali. Tepuk hampa berarti dibeginiin. Loskan, gitu ya. Oke. Kita latihan dulu. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk hampa. Oke. Nah, itu baru uji coba. Tenang. Yang salah diapain? Iya, dihukum, diapain? Suruh terjun. Kita suruh nyanyi, mau? Nyanyi ya? Hah? Nyanyi ya. Walaupun dubbing nggak apa-apa. Oke, semuanya katup. Ya, konsentrasi. Ini mau main nggak? Oh ya, tepuk gini, tangannya begini. Ah ya. Konsentrasi. Tepuk hampa. Hampa. Jangan diem gini. Tetap begini, harus tetap bergerak. Diam ya. Ulang. Tepuk tunggal, ganda, hampa. Siapa? Belakang. Ya udah, saya maafin. Uji coba pertama kan, ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Kita ulang ya. Yang kedua nih serius ya. Serius. Yang salah maju. Deal ya, deal. Iya. Persiapan. Tepuk hampa. Lagi maju deh. Ya, saya minta tolong, nggak suruh nyanyi langsung, nggak. Minta tolong. Awasin sebelah sini. Ya. Kalau ada yang salah, kamu tarik. Ya, oke. Saya ngawas sebelah sini. Persiapan. Kalau udah persiapan begini ya. Tepuk hampa. Ganda, tunggal, ganda, hampa. Paling depan juga. Kamu bantu saya sebelah sini. Konsentrasi. Persiapan. Tepuk hampa, ganda, tunggal, tangga. Ganda, tunggal, ganda, hampa. Banyak. Kok sebelah sini semua ya? Ada masalah apa sebelah sini? Coba sini. Kita sampai semuanya maju ini. Nah, kamu sebelah sini. Saya berdiri sini. Mungkin masalah berdirinya kali ya. Coba konsentrasi ya. Persiapan. Tepuk hampa, ganda, tunggal, hampa. Kenapa ya? Maju. Berarti bukan masalah saya berdiri ya. Ya udah, saya di tengah kalau begitu. Persiapan. Speednya saya tambah, cepet ya. Tepuk tunggal, ganda, tunggal, ganda, hampa. Akhirnya ada juga sebelah sini. Maju. Akhirnya.
Sini, rapat, sini, merapat. Rapat. Ya, kita nyanyi ya. Nyanyi apa? Balonku aja, betul. Balonku diganti ke O. Bolonko odo. Ah, bisa ya? Biar masuk kamera, geser dikit. Ya. Siap ya? 3, 2, 1. Ropo-ropo. Boro. Wah. Hotoko. Roporo. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Silakan duduk. Apa-apa ya, jangan dendam sama saya. Ya. Uji konsentrasi, ya kan? Ya, kita perkenalan dulu boleh materinya. Sebelah mana ini saya lihat? Oh, udah dua-duanya ya. Perkenalkan dulu saya. Belum masuk ininya. Diklik aja. Oke. Saya Ranggi Dwinanda, bisa dipanggil Ranggi, Mas Ranggi, Bang Ranggi, Kak Ranggi boleh. Jangan Pak atau Om, ya. Bang boleh. Paman. Setua itu kah saya? Kelahiran 88. Ada yang sama kelahirannya? Oh, jauh kali, Bang. Kalian kelahiran tahun berapa? Tahun berapa? 2007. 2004. Yang 80-an enggak ada? Oh, ini salah tulis ini, salah tulis. Ini 2008. Ya, saya kelahiran 88, ini Instagramnya, itu Facebooknya. Cuman saya minta tolong boleh? Handphone ada? Kuota ada kuota? Nah, tolong cek, minta tolong cek. Facebook saya kan Ranggi Dwinanda, YouTube Ranggi Dwinanda, Instagram kok pakai underscore. Bener nggak saya itu pakai underscore? Boleh dicek Instagramnya? Minta tolong, ya Allah. Minta tolong, boleh kan minta tolong? Nggak ada kota nih, pasti nggak ada kota. Oh ada, coba tolong cek. Benar, pakai underscore. Serius? Oh iya betul pakai underscore. Tolong birunya disentuh. Ya minta tolong kan, biar nambah follower. Nanti saya fallback. Apa? Oh nggak percaya? Ah? Bener. Tolong handphone saya, handphone. Nah, iya. Ini langsung di fallback. Iya. Wih langsung banyak masuk. Wis 5.000, ini 5.000 orang. Siapa nih Gita ada nggak? Mana? Oh ya ada berarti. Tulus Hidayah. Loh, ada. Oh ini. Oh ini bener ya. Fakriyatalah. Ada. Yaudah nih saya. Coba di refresh. Udah saya fallback tuh. Belum masuk berarti. Oh banyak lagi. Saya nggak sembarang fallback soalnya. Belum, sabar. Banyak ini. Keriting jadi saya ini. Oh siap. Langsung kena ancam gua. Siapa lagi yang belum? Aduh. Ada Nadila. Ada. Nadila apa Nadila? Nadila ini. Sebentar. Banyak ya.
Oh gitu. Oh iya, terima kasih. Iya kok. Oh pantas. Oh berarti yang di Zoom ada 1000-an kali ya? Iya iya. Tuh masuk lagi. Kalau begitu minta tolong asisten saja. Iya. Ini banyak masuk tuh. Lagi diklik masuk lagi. Tolong di fallback semua. Yes. Iya kan, tinggal perintah. Ya pokoknya semua di fallback. Habis kalau saya sibuk fallback, waktu kita berjalan ya. Kemudian perkenalannya lanjut. Pendidikan non formal saya 2010 ikut training di presenter. Lalu 2013 ikut training MC di Tantowi Yahya. Ada yang kenal Tantowi Yahya? Enggak kan? Ya. Maklum. Tantowi Yahya ini orang TV, dulu di kuis Who Want to be a Millionaire tahu? Ya. Rombongan Tantowi Yahya dengan Helmi Yahya. Ah, itu berdua tuh, bukan Helmi Hasan. Itu gubernur. Ya. Membuka pelatihan atau sekolah public speaking gitu. Saya ikut 2013. Ini 2013 ikut training MC. Belum ikut training public speakingnya. Training public speakingnya di 2021. Ada beda antara MC dengan public speaking. Seperti apa? Nanti saya jelaskan. 2023 ambil sertifikasi public speaking tingkat nasional. CPS, makanya ada CPS. Lanjut. Ini sedikit pengalaman, saya tulis dari 2024, 2025-nya belum diupdate. Pemateri sana sini, moderator, ya, lalu 2000, intinya 2007 itu memulai dunia perpublic speakingan. Lahir tadi tahun berapa? 2003, ada 2007, baru lahir kau, saya udah kesini. 2009 saja sudah kemana-mana, se-Indonesia udah kesana sinilah kurang lebih ya. Ada yang lahir 2009? Nggak ada. Yang 2010, 11 ada? Oh iya, udah pada lahir. Udah pada. Lahir tadi 2004 ada ya? Oke. Lanjut. Ini sedikit prestasinya 2004 saya paskibraka. Kamu lahir 2004 saya udah langkah tegap. Ada yang paskibraka di sini? Ada. Siapa? Kakakmu? Oh. Kamu paskibraka? SMP. Paskibraka, yang paskibraka. Kalau sekolah masih paskibra sekolah. Nah, ini paskibraka tingkat provinsi waktu itu. Lanjut, 2007 dapat terbaik ketiga dalam training presenter. 2017 dapat presenter berita terbaik ketiga tingkat nasional. Ya, alhamdulillah. 2016-2022 dapat presenter terbaik RBTV. Pernah kan nonton di RBTV? Lalu 2020 pembawa berita terbaik tingkat provinsi. Jadi nasionalnya dulu baru provinsi. Agak kebalik ya. Biasanya orang provinsi dulu baru nasional, ini nasional dulu baru provinsi. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Lanjut, ini aktivitas saya dari 2007 saya bisnis, Keling waktu itu, lalu 2013 sampai sekarang saya web design. Yang membuat web. Tahu ya web ya? Di sini ada yang jurusan komputer? Di UT ada ya? Dan di sini ada mahasiswa komputer? Di UT ada enggak komputer? Oh enggak. IT lah ya ada. Sistem informasi ya kan? Di sini ada mahasiswa sistem informasi? Oh enggak. Oh alumni. Kalian nih masih kuliah atau sudah? Itu alumni gimana maksudnya? Saya yang bingung nih. Oh waktu itu lanjut kuliah lagi di sini. Oh gitu. Siap. Nanti kita kenalan ya. Lalu 2014 sampai sekarang saya presenter RBTV. 2019 menjadi pelatih MC dan pelatih public speaking. 2021 barulah buka lembaga pelatihannya. Namanya Professional Skill Center Bengkulu. Pernah dengar? Belum? Enggak, barusan saya ngomong enggak dengar berarti. Baru dengar ya. Udah berarti kan? Oh siap. Enggak apa-apa. Sekarang, ini saya mau kenalkan sedikit ini PSCB
disingkat PSCB, Professional Skill Center Bengkulu. Jadi tempat pelatihan untuk pelatih khusus, bukan khusus sih, pelatihan skill ya. Tapi kami baru buka public speaking dan MC. Ini memulainya dari 4 orang, udah banyak sekarang. Sampai yang paling bawah ini, nah itu yang terbarunya. Udah banyak. Peserta memang banyak anak-anak, tapi yang dewasa pun ada, yang kuliah ada, SMA ada, SMP ada. Yang bapak-bapak, ibu-ibu juga ada. Yang mahasiswa rata-rata ikut pelatihan kita karena mau skripsi, semhas gitu-gitu. Di UT pakai? Dipakai ya skripsi? Pakai? Oh nggak pakai? Apa nanti terakhirnya? Oh artikel. Nggak ada presentasi? Si artikelnya dipresentasikan nggak? Oh kalau lembaga ya. Kalau di pelajaran kelas ada ya Bapak. Siap. Oke, ini kurang lebih PSCB. Nah, sekarang saya mau mengenal teman-teman di sini. Semester berapa aja? 5. Yang satu ada. Ini sambil kerja semua atau enggak yang di sini? Semua. Oh, apa gimana? Freelance sih sama aja maksudnya. Yang full kuliah ada? Pengacara. Oh iya. Pikir pengacaranya kan? Wah, bingung saya jadinya. Oke, pekerjaan. Berarti saya tanya pekerjaannya apa? Sambil kerja? Oh enggak, full kuliah. Oke. Yang sambil kerja yang mana? Kerja di mana? Salon. Oke, izin nih. Izin hari ini. Oh, alhamdulillah pas ya. Ada lagi? Di belakang? Sambil kerja apa? Fotografer. Oh, boleh lah foto saya dulu. Oke, sebelah sini siapa yang sambil kerja? Sambil kerja apa? Admin di Bengkulu Express. Oke, sama satu grup kita. Ya dengan RBTV kan satu grup. Ada lagi siapa? Kamu di mana? Ngapain? Oh ngajar. Itu freelance gitu ya, oke. Ada lagi satu? Oke. Terus yang duta-dutaan, putra-putri kampusan, gitu ya, pageant-pageantan deh ada? Pageant? Apa? UT? Enggak, putra-putri kampus. Kampus mana? Ya kampus UT, makanya saya bilang kampus UT. Ya, kok kamu ragu? Ya. Pageant lain? Ngapa nggak ngaku yang ini? Ada duta HIPMI. Duta HIPMI ini saya kenal. Lalu ada yang lain? Oh, apa? Marketing. Ya. Lalu ini jurusannya apa aja? Komunikasi ada. Manajemen. Yang hadir. Bisnis. Bisnis apa kita? Oh, agribisnis. Pikir mengajak bisnis. Ya. Oke, jadi saya tahu ya. Kira-kira kalau saya tanya, belajar public speaking untuk apa sih? Kamu belajar public speaking untuk apa? Mengembangkan komunikasi. Kamu jurusan apa? Oke. Sebelah sini. Untuk apa belajar public speaking? Siapa ya? Kalau MC ini MC. Kamu apa? Oke. Nah, pertanyaan saya, apa sih public speaking? Kita samakan dulu persepsinya ya. Apa yang public speaking? Makanan, minuman? Ada yang tahu? Anak Ilkom boleh? Anak Ilkom yang mana aja? 1, 2. Siapa aja anak Ilkom? Berdua. Cuman 2. 3. Nggak mau ngaku. Nggak apa-apa. Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Yang di Zoom nggak bisa ditanyain ya. Siapa tahu ada yang gini-gini kan saya nggak ngeliat. Yang di sini apa sih public speaking? Ada yang tahu? Boleh berpendapat? Enggak ada. Serius? Mau ngomong? Boleh.
Ini takut keinjak saya. Public speaking itu adalah mental orang berbicara di depan orang ya. Oke, boleh, mantap. Berani kan? Kamu berani nggak? Berani, iyalah ngapain. Sebelah sini ada? Apa sih public speaking? Kalian nih tergabung dalam satu organisasi atau enggak? Apa? Ormawa. Ormawa kepanjangannya apa? Banyak dong berarti. Atau satu? Oh satu. Kata lain dari BEM gitu maksudnya. Ketuanya siapa? Oh ketuanya jadi ketua. Oke. Kalau ini saya udah kenal ini ya. Ya tadi saya tanya apa? Apa itu public speaking? Ada sebelah sini public speaking. Apa public speaking? Enggak ada. Bang, apa bang? Dia terus kasihan sebelahnya deh. Apa menurutmu? Berbicara di depanmu. Wes, keren ya, tepuk tangan dong. Iya. Sambil kerja? Kerja apa? Housekeeping di Sinar Sport Hotel ya. Siap. Baik. Public speaking. Oh, ada nih. Apa katanya itu? Itu kemampuan kita untuk berbicara dari S. Ramadan. Public speaking itu kemampuan kita untuk berbicara di depan banyak orang. Ya, betul. Rahma Intan, public speaking seni berkomunikasi lisan untuk menyampaikan ide, pesan atau gagasan di hadapan audiens, baik itu satu orang maupun ribuan orang. Mantap. Nggak GPT kan? Iya, ya tapi nggak apa-apa. Kalau mau GPT juga nggak apa-apa. Sederhananya, nah ini ya, sederhananya public speaking itu adalah public apa? Public umum, banyak orang berarti ya. Speaking, berbicara. Sederhananya pengertiannya itu adalah berbicara di depan banyak orang. Oke, sekarang saya satu orang ngobrol ke satu orang, public speaking atau bukan? Bukan. Saya satu orang ngobrol ke 40 atau 10.000 orang. Public speaking atau bukan? Bukan. Saya satu orang presentasi ke 10.000 orang. Public speaking atau bukan? Mulai ragu. Public speaking atau bukan? Public speaking atau bukan? Ya, public speaking. Saya satu orang presentasi ke satu orang, public speaking atau bukan? Ya, public speaking. Jadi public speaking jangan diartikan hanya kecil tadi, berbicara di depan banyak orang. Artikan juga, tambahkan juga, berbicara di depan banyak orang yang ada materinya. Nah, kalau dia ngobrol kan nggak ada materi, ya sekedar ngobrol, ngota-ngota gitu kan, itu nggak ada materi. Jadi kalau yang ada materi baru disebut public speaking. Seandainya kalau, oke gini aja, antara MC dengan public speaking, MC itu public speaking atau bukan? Gitu dulu. Menurut teman-teman, MC itu public speaking atau bukan? Ingat pengertian saya tadi kasih. Public speaking adalah berbicara di depan banyak orang yang ada materinya. MC public speaking bukan? Iya. Bukan, kenapa? Ya. Oh gitu. Jadi susunan acara MC itu bukan materi. Atau ada yang berpendapat, ya itu MC itu public speaking. Ada? Yang berbicara ya tadi siapa? Sebelah sini tadi. Kenapa langsung takut? Ayo, siapa mau berpendapat? Mahasiswa tuh harus berani berpendapat. Menurutmu, kalau lari-lari itu saya kejar kamu. Menurutmu MC public speaking bukan? Bukan, sama berarti. Yang iya siapa? Cari aman. Apa menurutmu ya? Kenapa? Gimana? Susunan acaranya itu termaksud materi. Menyampaikan sebuah materi. Ya.
Jadi iya atau bukan? Bukan. Oh. Bukan apa ya? Belum dijelasin sih. Pelatihan MC dan pelatihan public speaking. Ya ada perbedaannya. Iya, iya betul. Saya tanya MC public speaking bukan? Termasuk. Oke, saya luruskan. Nah, ini kan saya tuh cara saya menyampaikan tuh suruh berpikir dulu, baru saya luruskan. Sekarang saya luruskan. MC itu termasuk public speaking. Jadi materinya yang mana? Ya susunan acara itu adalah materi si MC. Siapa lagi yang disebut public speaking? Banyak. Ya, nah antara MC dengan public speaking jangan gimana bahasa saya? Bukan disamakan dan jangan dibedakan. Seandainya, kamu siapa namanya? Zaki. Zaki ditanya sama temannya, Zaki, kemarin kamu di UT belajar public speaking ya? Iya. Berarti kamu mau jadi MC? Tidak. Karena belajar public speaking bukan berarti mau jadi MC gitu. Terus ditanya, Zaki, kamu kemarin pelatihan MC ya? Iya. Berarti kamu belajar public speaking ya? Iya, gitu. Oke, paham ya sampai sini? Dan kalau seandainya teman-teman mau jadi MC, ikut pelatihan MC, bukan pelatihan public speaking. Tapi saya mau belajar public speaking, Bang, untuk meningkatkan kemampuan public speaking saya, walaupun saya MC. Ya boleh, silahkan. Paham ya sampai sini ya? Kemudian, mana? Jenis-jenis public speaking nih, biar teman-teman di sini tahu nih yang mana aja nih public speaking. Ada jenisnya memberi informasi, apa aja nih public speaking yang termasuk memberi informasi? Apa? Presentasi, pemateri, pengumuman, itu kan memberikan informasi dan banyak lainnya. Oke, lalu menjual ide, gagasan, barang dan jasa. Public speakingnya siapa? Apa? Ya, bisnis. Terus? Kenapa ragu? Marketing, jelas itu kan. Barang dan jasa, kan? Marketing. Konten kreator. Ada yang konten kreator ini? Siapa? Mana? Mana? Iya. Siapa? Kok nggak ada yang jujur sih? Siapa konten kreator? Ada? Yang mana? Yang nunjuk-nunjuk nih konten kreator nggak? Biasanya yang nunjuk-nunjuk tuh biasanya. Iya. Ya, event organizer itu juga public speaking. Gitu. Lalu menginspirasi, membujuk, mengajak. Public speakingnya siapa? Apa? Sales kan di marketing. Dia menginspirasi. Apa tuh? Motivator, kemudian penceramah, vlogger. Dia akan menginspirasi orang, membujuk orang untuk beli makanan misalnya kan. Vloggernya apa? Food vlogger. Kan begitu kan? Dia mempengaruhi orang. Enak, pas kita beli tidak perlu enak. Sering kan begitu? Ya itu dia mampu mempengaruhi orang berarti. Terakhir, ada yang mempengaruhi dan menggerakkan orang. Public speakingnya apa? Ada mana? Kok nggak keluar? Pemimpin, MC, moderator, orator itu termasuk mempengaruhi dan menggerakkan orang. Oke. Sekarang apa yang membedakan mereka? Keempat-empat ini. Dasar public speakingnya sama, cara menyampaikannya berbeda. Bayangkan kalau seorang penceramah, penceramah itu kan menginspirasi, membujuk. Dia pakai gaya ceramah untuk jualan barang. Dibeli nggak tuh? Iya kan? Atau sebaliknya seorang marketing, ya kan, jualan barang, sama aja sih. Seorang ustadz, tapi ngomongnya gaya marketing, nah gitu. Tobat nggak orang? Tobat akan beli gitu. Jadi cara menyampaikannya itu akan berbeda-beda.
dasarnya sama. Jadi public speaking, belajar cara menyampaikan. MC, sama nggak dengan cara saya menyampaikan materi? Beda, cara MC ya MC. Pemateri, yang kata sambutan. Beda-beda nggak cara nyampaikannya? Beda. Paham ya sampai sini? Jadi tinggal nanti teman-teman di sini menyesuaikan. Ini ilmu public speaking yang hari ini didapat, mau saya bawa kemana? Kan saya kasih dasar-dasarnya. Sebelum masuk ke materinya, belum saya masuk materi ya. Sebelum masuk, saya mau tanya teman-teman di sini, bener nggak ada yang pageant nih? Pageant cuma 2 orang. Pageant, dunia pageant. Putra-putri, duta-dutaan, nggak ada? Siapa aja, makanya saya mau cek. Kamu apa? Duta genre, ada lagi? Cuman 3 berarti? Ya, udah nggak apa-apa. Saya mau tanya, pernah dapat materi public speaking? Belum. Sudah kan? Nah nanti tinggal disempurnakan. Saya nggak nanya yang sebelah situ ya, karena dia saya ngajarin. Ya dia ini kan duta HIPMI. Duta HIPMI itu saya yang buat gitu kan. Ya dia sedang ada PR sebenarnya kan. Buat duta HIPMI 2026 nanti. Sibuk beliau ini. Ya lanjut. Siapa yang nervous? Setiap kali ngomong di depan. Nah ini kan. Siapa? Nah, cepet banget. Iya nggak apa-apa. Siapa yang nervous? Jujur aja. Oh nervous semua? Nervous? Putri kampus masih nervous kalau ngomong di depan? Tes. Oh ini? Ya. Mana tadi saya ngomong? Oh nervous. Angka 1 sampai 10. Berapa nervousnya? 12. Sabar sampai 10, 12 dipilih. 1 sampai 10. Siapa yang 10? Siapa yang 10? Jujur aja. Oke. Yang 9. Tadi 12. Yang groginya dari angka 1 sampai 10. Yang angka 8 siapa? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang nggak ngangkat? 15 bang. Gitu. Atau nggak tahu? Saya nggak tahu bang, grogi saya berapa. Ya udah kita coba dulu. Berapa kamu groginya? Paling grogi banget lah. Hah? 9. Oh, takut disuruh maju. Langsung jawab. Ya, kalau 10 itu biasanya dia sampai terdiam. Nah, mana yang 10 tadi? Terdiam bener kamu. Enggak, kalau bergetar enggak apa-apa, itu paling 9,5. 10 itu ya dia misalnya maju nih. Pas dia diem aja. Pas mau ngomong tuh terdiam di sininya apa ya? Nyangkut. Mau ngomong tuh, udah nggak ada gitu. Iya gitu, benar, serius. Coba dulu. Jangan. Ya tapi benar ya, 10. Kalau 9 justru masih bisa ngomong, tapi dia grogi banget. Yang 10 itu bahkan sampai nangis dia bisa. Iya, tuh aja mau nangis dia tuh, lihat. Ya kan? Oh benar, berarti 10. Ya, nggak apa-apa, jujur dia 10. Sekarang apa yang buat kita nervous? Tuh kasih tisu dong. Oke. Apa yang membuat nervous tadi? Takut salah. Ada lagi? Kurang menguasai materi. Ada lagi? Apa yang buat saya takut? Nah, tanyakan pada diri sendiri. Jumlah audiens. Oke, apa lagi? Hah? Apa? Yang dirimu, jangan orang lain, dirimu aja. Ada orang-orang tertentu. Oke, betul. Ada lagi?
Ada? Sobuk, krus maksudnya? Keras. Halah. Orang-orang tertentu masuk ya, orang-orang tertentu itu. Ya. Jangan jujur nih. Orang-orang tertentu, ya ada lagi nggak? Jumlah orang, ditengoki orang biasanya. Woi bang, kalau ditengoki orang, aduh. Ada ya? Orang yang dikenal atau yang tidak dikenal akan lebih grogi. Tidak dikenal ya, beda orang, beda kasus. Kalau saya orang yang tidak saya kenal justru membuat saya lebih grogi. Ada beda orang, beda lagi. Justru yang kenal membuat dia lebih grogi. Ay mak kenal lo ini, kan gitu kan. Iya kan. Ya apalagi jumlah orang, ditengoki orang. Semua itu ketakutan kita yang membuat kita nervous. Jadi untuk menghilangkan ataupun mengurangi nervous, cari tahu dulu apa masalahnya. Sudah nih dapat ya masalahnya apa? Atasi. Pertama, tadi, apa coba satu tadi? Takut salah, gimana cara ngatasi biar nggak salah? Ya terus, kuasai materinya, supaya nggak salah. Takut jumlah orang, karena jumlah audiensnya banyak. Yuk, kurangi. Bang, balik cuma nggak? Ya jangan ya. Nanti ada solusinya saya kasih. Misalnya lagi kalau takut ditengoki orang, dilihat orang, ada yang grogi karena dilihat orang? Jangan dilihat. Iya. Jangan tutup mata juga. Jangan tutup mata, jangan dilihat gitu. Oh, yang di rumah ya. Yang di Zoom. Yang di Zoom, ya boleh lah, nanti tampilkan aja komentar-komentar di sini, biar saya bisa baca ya. Nggak percaya diri, introvert, nah gawat juga kalau yang introvert ya. Ada sih sebenarnya semua itu ada solusi, ya saya bahas satu-satu untuk solusinya. Tadi takut dilihat orang, artinya jangan dilihat sampai keadaan kita nervousnya turun, gitu. Takut apa lagi tadi? Takut karena ada yang kita kenal. Pura-pura nggak kenal. Gitu aja. Oke. Lalu nggak percaya diri misalnya. Cari tahu apa yang membuat kita tidak percaya diri. Apa karena jelek? Kalau jelek, ganteng, cantik itu relatif nggak bisa kita nilai lah. Ya, lebih kepada apa yang membuat kita ditarik orang. Orang melihat kita tuh menarik, itu aja. Merasa aduh saya ini jelek, jangan langsung dandan biar cantik gitu. Aduh saya ini agak, misalnya cowok nih ya kurang keren, buat diri kita keren gitu aja. Ya, cari tahu dulu masalah-masalahnya. Kalau yang introvert penanganannya lain, khusus ini kalau ini. Dia perlu ada pelatihan-pelatihan khusus, training-training khusus supaya merubah introvertnya. Gitu ya. Takut orang tidak mau mendengarkan dan diperhatikan. Ya, ini bisa diatasi dengan cara belajar bagaimana biar kita diperhatiin. Terus solusi yang misalnya, solusi umumnya saya akan kasih. Sekarang semua ketakutan tadi adanya di mana? Di diri sendiri. Di mana? Di diri sendiri itu. Di pikiran. Di pikiran. Cara ngilangkannya bagaimana? Hilangkan pikirannya. Bisa nggak? Tidak bisa. Kalau kita hilangkan otak gitu gimana? Mati kita. Jadi solusi satu-satunya adalah, boleh buka materinya. Ini, berdamailah dengan diriku. Ini saya ngomong dirimu. Berdamailah dengan diriku. Ya, damainya bagaimana bang? Nah, pertama, lakukan dulu pemanasan. Setiap kali mau tampil, lakukan pemanasan. Pemanasan kayak orang mau olahraga. Stretching.
Tahu ya, stretching, ya peregangan. Tujuannya untuk apa? Merelaksasi tubuh. Ya, lakukan juga pemanasan di napas, tarik napas, buang. Tapi lakukan di sebelum ya, jangan pas maju ke depan. Wih, kecek Bang Ranggi, pemanasan lah jadi sini, pemanas, jangan. Lakukan sebelumnya. Poin yang terpenting adalah yang afirmasi. Nah, afirmasi tahu? Berbicara kepada diri sendiri yang bermuatan positif. Bicaralah misalnya siapa? Kamu siapa namanya? Tulus. Tulus Bang. Saya juga tulus memberikan. Ya, Tulus bilang gini, Tulus kamu tenang aja. Hah? Iya. Yalah. Terus jadi saya bingung gini. Tulus tenang aja. Kamu sudah biasa kok ngomong. Digitu-gituin. Tulus kamu berani. Jangan kebalik. Jangan negatif, sorry. Kalau negatif itu begini. Tulus jangan grogi ya. Jangan grogi itu negatif. Jadi grogi nian. Tulus jangan takut, takut nian. Tulus jangan jatuh, jatuh nian. Ya. Tapi dipositifkan. Kalau jangan grogi berarti positifnya apa? Berani, percaya diri, ya gitu. Tulus percaya diri, Tulus, tenang aja santai, berani, kamu berani, tenang, ada gituin. Jadi agak sedikit dilawan. Pasti di awal-awal tuh pasti ada perlawanan. Tidak mungkin nih Christ, gitu kan. Nggak apa-apa, biarin perang dulu antara pikiran dengan ya hati gitu kan. Perang. Tapi terusin aja, lakukan aja. Lakukan afirmasi jangan pas hari H. Lagi nak presentasi, grogi lagi tinggi, berdebak-gedebuk ya kan. Kamu ngomong, Tulus santai, enggak akan santai-santai itu. Ya, lakukan dulu sebelum-sebelumnya. Minimal sehari sebelum. Besok nih presentasi, udah ngomong, Ranggi tenang, Ranggi santai. Saya grogi nggak ngisi materi di sini? Grogi, cuman angkanya 1 gitu. Ya, grogi itu jangan dihilangkan, jangan 0. Kenapa? Kalau kita tidak ada grogi, tidak ada persiapan. Iya kan? Besok nih saya mau presentasi, saya santai aja 0 nih kan? Santai aja. Begitu hari H, materi lupa dibawa, materi mana, kan gitu. Tapi kalau saya agak sedikit grogi, saya akan persiapan. Oke, besok saya mau ngisi materi. Materinya saya siapkan, bajunya saya siapkan, mental saya siapkan. Gitu. Tinggal kita atur angka nervousnya tadi. Oke, jadi balik ke afirmasi, lakukan afirmasinya sebelum-sebelum. Lakukan itu. Terkait afirmasi paham, ada yang mau ditanya? Bisa? Berbicara pada diri sendiri bisa ya? Kan gampang. Tenang, santai, gitu-gitu. Ya. Lalu pas hari H, nah ini yang paling penting. Pas hari H, sudah pemanasan, sudah rileks, sudah afirmasi, pas hari H nak maju, grogi, naik, ya enggak? Apa yang harus kita lakukan? Alihkan. Sudah nih terus ngomong pas lagi duduk nih kan, tenang, tidak tenang ini kan. Udah dialihkan. Alihkan dengan cara apa? Fokusnya jangan fokus ke nervous. Kalau kita lagi fokus dengan nervous gimana? Bentuknya. Aduh, kocak manu dah, iku giliran ambu, ntar lagi sayo maju, gitu ya. Itu orang fokus ke nervous. Oke. Alihkan dengan cara bisa aja ke WC dulu, lihat bajunya rapi enggak, tacap lagi, gitu kan, rapikan jilbab. Yang cowok berjilbab enggak? Enggak. Oh ini lagi mikir. Ya, fokusnya dialihkan. Baca-baca materi itu salah satu mengalihkan fokus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Aman, nervous? Maju ini nanti? Iya, pakai afirmasi. Tenang. Boleh maju ya? Boleh.
Coba maju ya, nggak usah semua lah, 1-2 orang cukup. Yang paling nervous saya minta. Angka 10. Oke, yang 2 orang, siapa satu lagi yang angka 10 tadi? Kamu? Yang nunjuk tangan 10 kan berdua tadi. Ya. Sekarang afirmasi dulu, tenang. Udah langsung cepat. Fokus sama dirimu, jangan lihat orang lain. Tenang. Siapa namanya? Levi, kamu berbisik sama dirimu, Levi, tenang. Kamu siapa namanya? Zas, kamu percaya diri kok orangnya. Iya kan, bohong nih 10 nih. 01 maksudnya. Zaskia masih grogi. Tapi dengan kamu ngomong begitu nggak kelihatan kok. Kamu hebat. Nah, gituin. Zaskia, kamu tuh hebat kok, gituin. Siapa tadi namanya? Levi, terus afirmasi terus. Levi tenang, santai. Kawan-kawan ini kok, tenang aja. Rombongan ini juga udah padek-padek public speaking, tenang aja. Iya kan? Oh 100 yang ini. Ya, nah Levi sini maju. Saya temenin, santai aja. Santai, tenang. Ya. Nggak perlu. Harus dilawan, Levi. Tenang aja. Nah, kamu ngadep ke situ dulu. Nggak ada Saskia nih groginya nih. Coba afirmasi dulu, tenang. Alihkan aja, santai. Tarik napas dalam-dalam. Ya, tarik napas dalam-dalam dulu. Oke, saya omongin nih. Mereka ini enggak juga hebat-hebat. Ya kan? Tenang aja. Kalau kamu tampilnya tidak baik, mereka juga enggak akan baik-baik juga, ya kan? Santai aja ya. Tenang. Santai. Zaskia, santai. Oh, Zaskia ini hebat nih, enggak ada nih. Berapa grogimu, Zaskia? Berapa? Tinggi ya. Tenang. Tenang aja. Oke. Sekarang kenalannya cukup nama, tinggalnya di mana, jurusan apa, kegiatan kerja atau enggak, kasih tahu. Udah gitu aja. Bisa? Oke, dicoba. Karena kamu yang megang mic duluan, Zaskia silakan. Kamu ngadep di belakang aja nggak apa-apa. Zaskia silakan lihat ke depan. Jangan dilihat orang-orangnya. Ya gimana dong kalau nggak dilihat? Iya, nggak usah lihat, kamu lurus aja, nggak usah lihat orang. Ya. Sini. Saya, ya, dah. Lihat lurus aja, ayo. Mic-nya masukin, deketin ke mulut. Mic-nya deketin ke mulut, ya. Nah, yuk, coba. Halo teman-teman, gituin. Oke, halo teman-teman. Halo. Hai. Kenalin, nama aku Zaskia Ramacantika. Aku berasal dari Bengkulu Tengah. Saya jurusan akuntansi. Kegiatan sekarang mungkin terfokus sama kuliah aja. Udah gitu aja. Asli Benteng. Tinggal di mana berarti? Bolak-balik Benteng? Ya, bolak-balik Benteng. Oke. Kegiatan hanya kuliah? Iya. Enggak sambil kerja enggak? Enggak. SMA di mana? SMA terakhir di SMA 1 Bengkulu Tengah. SMA 1 Bengkulu Tengah. Cita-citamu apa? Kalau cita-cita saya ingin menjadi seorang pengusaha. Usaha apa? Soalnya punya rencana ingin bangun usaha di bidang kuliner. Kuliner. Oke, terima kasih. Kamu temenin dulu ya si siapa namanya tadi, Levi. Sini Levi. Nah, kamu sebelah situ, Zas. Nah. Pegang mic-nya. Yang dikduk nanti gantian. Tenang aja, suruh dia maju ya. Tenang. Jangan ditengokin orang. Kamu lurus saja, jangan dilihatin orang. Yuk, kamu ngomong. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Nama saya, perkenalkan. Hai. Perkenalkan, nama saya Levi Aryani. Jurusan manajemen semester 6. Aktivitas, ada kerja enggak? Aktivitas usaha sendiri di Apa rumah. tuh? Hebat. Usaha apa? Jahit. Jahit. Berarti jahit sendiri? Wih, kamu SMK? SMK.
SMK berapa? SMK 3 kemarin di Kota? Solebar. Ya. Oh, kamu asli mana? Asli orang Lintang. Orang di sini? Di Ngekos? sini sama orang tua. Oh, orang tua dari sini, cuman emang asli situ. Iya. Cita-cita apa? Kasih tahu, Lep. Ya, usaha buka tailor misalnya. Apa usaha ininya? Cita-citanya apa? Iya, nggak apa-apa. Tunggu dia yang jawab. Apa cita-citamu? Ada? Ada? Nggak ada? Dari dulu cita-citanya pengen usaha sendiri. Usaha jahit itu? Mengembangkan itulah ya. Orang tua jahit juga enggak? Enggak. Enggak. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan, silakan duduk. Iya. Udah berani kan? Lepi sama Zaskia. Kalau Zaskia saya agak curiga, enggak 10 itu. Paling 9,5. Ya. Levi, saya tanya, apa yang terjadi di depan tadi? Ya nggak apa-apa. Deg-degan, ya. Teman-teman kalau lagi nervous, biasanya apa yang terjadi? Gemetar, dingin, pusing nggak? Mual-mual, mules, mau kencing? Apa? Lah kok diem? Lah iya kok Ada yang lain nggak? Itu efek ya, itu efek dari nervous. Ada efek-efek yang lain? Tremor ya, bergetar gitu ya, pusing, mual, mau kencing, mendadak bisu, itulah yang namanya tercekat namanya, terdiam. Ya, si Levi tadi apa yang terjadi? Hanya deg-degan, bergetar enggak? Bergetar, dingin. Apa? Depan. Bingung saya. Dingin, panas dingin lah ya. Enggak jelas lagi, tidak tentu gitu kan. Jadi itu semua efek. Nah, pertanyaan saya juga termasuk Levi, kalau pas maju lagi nervous, terjadi mati enggak? Kehilangan nyawa enggak? Tidak kan? Terus apa yang ditakuti? Iya kan? Itu yang ngetawain kamu tuh emang udah jago. Kan belum. Jadi gitu. Jadi lakukanlah afirmasi itu untuk melawan itu semua. Oh, takut ditengok. Emang segalanya nengoki kita. Paling sibuk juga main handphone gitu kan. Terus apa? Gemetaran ya, panas dingin tiba-tiba pengen kabur. Siapa itu? Rahma. Iya Rahma, aduh. Ya biasanya begitu udah, aduh ini pengen cepet selesai. Itu efek. Bagaimana caranya? Itu tadi, berdamailah dengan diri. Tenang, berpikirlah santai. Takut ditengoki orang, ya jangan diliatin. Jangan tapi. Makanya saya bilang triknya tadi sama Lepi, lihat aja lurus. Jangan sampai nunduk, jangan pulak ke gini gitu kan, lurus aja. Tapi jangan orang yang dilihat. Gitu loh. Sampai dengan nervous kita turun. Lepinya mana tadi? Lepi, di awal kan grogi kan? Ya. Di pertengahan sampai akhir masih groginya tinggi. Di pertengahan sampai akhir masih grogi tinggi nggak? Apa sudah mulai turun? Sudah mulai turun kan? Ya gitu. Jadi si nervous ini kawan kita nih, ya kan? Nervous itu kan diri kita kan? Itu selalu mengganggu di awal. Itu kayak setan kan mengganggu di awal gitu. Kalau udah akhir pertengahan aman. Oke, ada yang mau ditanya tentang nervous? Kita diskusi langsung nggak apa-apa. Itu tadi. Bu, jadi dengan maksudnya bisa apapun dilakukan. Kalau kamu mau teriak itu relaksasi napas namanya. Gitu kan. Tapi ingat, jangan dilakukan di depan. Sampai depan, kecek Bang Ranggi lakukan relaksasi. Gitu ya, malu kita kan. Tenang gitu kan. Yang di Zoom Anda mau ditanya boleh, langsung ditanya nggak apa-apa. Di sini ada yang mau ditanya tentang nervous, aman?
Praktek lagi nanti. Ya, aman. Aman, praktek lagi ya, aman. Ada nggak itu? Apa kecil banget itu? Oke, lanjut kita materinya. Nah, ini saya mau memperkenalkan karakter temperamen manusia. Ya. Ada merah, itu namanya si koleris. Kuning, itu sanguin. Hijau itu flegmatis, biru itu melankolis. Ada yang pernah dengar? Sudah? Belum. Ada yang pernah tahu? Udah mengenal dirinya yang mana? Belum? Sekarang silahkan dikenali dirinya yang mana. Ya, kita lihat ciri-cirinya. Koleris orangnya ambisius. Ambisius enggak? Suka tantangan, suka berpetualang, workaholic, ngebosi, nyuruh-nyuruh orang aja, ngebosi itu. Ya, lalu sanguin. Sanguin itu antusias, heboh, cerewet, suka ngumpul. Tapi agak pelupo, galak naruh kunci entah di mana, padahal di kantong lewe gitu kan. Ya kan lupa. Lalu plekmatis. Plekmatis itu orangnya tenang, sabar, damai, dicaci maki mah bodo amat, ya kan. Slow aja men, santai gitu kan. Iyo, mager, itu plekmatis. Melankolis, kalau melankolis ini tipe-tipe baperan. Ya, dia mainnya baperan. Tapi orangnya suka menganalisa. Sering menganalisa, suka mengkritik sesuatu walaupun kadang nggak harus disebut ya kritikalnya itu. Dia mengkritik tapi untuk dianya aja gitu loh. Nggak harus disebar di media sosial misalnya kan. Perfeksionis, tahu ya perfeksionis, dia maunya perfect, pakai baju harus perfect, nyusun kursi, naruh barang-barang, nah gitu. Terus khawatiran, simis, itu dari sifatnya. Sekarang ketika dia membawa kendaraan, mau mobil mau motor, seorang koleris mau cepat sampai. To the point, orangnya emang tipenya to the point. Dari kampus UT ini mau pulang tuh langsung pulang dia. Ketemu teman di jalan, dia nggak akan mampir, cuman paling ngelakson atau gitu aja udah. Lain dengan yang kuning, sanguin. Sanguin ini tipenya kan heboh. Jadi kalau bawa motor atau mobil ya kadang kiri, kadang kanan, kadang kiri, kadang heboh deh. Ketemu teman di jalan, dia mampir. Ya. Ketemu kawan, dia mampir ngobrol. Kakak Kiki lu, gitu kan. Udah yuk mau balik, gitu kan. Balik. Begitu tengok warung ada Indomaret, tiba-tiba, nak beli ke dulu lah, mampir. Itu sanguin. Baru dia balik. Yang merah tadi, kalaupun mau ke warung, dia harus merencanakan dari awal. Saya mau pulang nih ke rumah, adalah mampir dulu ke Indomaret, mau beli ini. Dari Indomaret sebelum balik ke rumah, saya mau mampir dulu rumah kawan. Gitu dia. Ada poin-poinnya dia, tak, 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 tak. Gitu. Lain dengan hijau. Kalau hijau gimana? Santai. Jadi bawa motor, bawa mobil ya santai. Yo. Di belakang tuh, tin, cepet, ya kan? Lalu yang biru. Biru tipenya khawatiran. Jadi kalau bawa mobil, pakai helm, takut, ya kan? Pakai. Intinya khawatiran dia. Pakai mobil aja pakai helm. Kalaupun pakai motor, dia full pengaman, pokoknya khawatiran dia. Ya apa? Pakai deker motor, tahu deker motor kan? Sininya pakai yang pelindung lutut, nak balap apa? Gitu ya. Lanjut, menghadapi tantangan, rintangan atau masalah. Kalau seorang merah, seorang koleris dihadapinya segera, diselesaikannya segera. Ya dihajar gitu kan. Mau selesai cepat masalah itu. Kalau ditunda pusing pala. Gitu. Oh. Yang kuning itu dilewatinya dulu. Dalam arti ketika ada masalah, nah ditagih utang kan. Adalah, kita ngumpul dulu lah ngopi-ngopi. Ada ngumpul hahaha hihi kan. Karena seorang kuning ini heboh orangnya. Yo, balik yo, nangis. Kenapa? Lah masalahnya tidak selesai gitu lah. Dia tinggalkannya dulu. Ada nggak teman-teman yang suka senyum-senyum, ketawa-ketawa? Sering buat kita ketawa, buat kita heboh gitu kan? Itu belum tentu masalahnya tidak ada itu. Banyak biasanya.
Dia hanya pengalihan aja itu. Oh. Meraso. Kalau yang hijau itu tipe yang menghindari masalah. Ketika ada masalah dia lebih baik, udahlah, ambo yang salah. Padahal belum tentu dia salah. Begitu berdebat kan, oh ya ini, ya sudahlah kau aja yang benar. Iya dia mending ngalah lah gitu lah. Ya kan, dia tahu nih bakal ribut. Ya udah, nggak usah lah ikut terlibat. Nah gitu, dia nggak mau. Oke, yang biru gimana? Baper. Wah, cak mano utang banyak, ikut ditagih. Ah itu mau. Cowok ada nggak yang baperan? Ada. Cuman dia nggak harus nangis. Baper, dia akan murung lah, pikiran lah gitu. Bedanya begitu, kalau cewek dia langsung nangis lah. Ya itu reaksinya. Terus berfoto, seorang koleris apa kaku. Dia foto kan, set, kaku, udah, selesai. Yang sanguin, berfoto, cepret, tengok, ih lucu, betul lagi. Lucu. Ah itu dah. Heboh, iya kan? Cowok ada yang sanguin. Ado nian kan? Terus kalau yang hijau bagaimana yang hijau? Ya apa adanya, cepret, sudah balik. Apa adanya. Yang biru, melankolis. Begini kalau yang melankolis itu kan dia perfect kan. Cepret, tengok. Ay buru ulang. Cepret, tengok. Ay ulang. Ay cepret ulang. Ngapa? Dia perfeksionis. Sampai dia nyelok, ini baru bagus. Ada nggak yang itu minta ulang-ulang terus? Aduh, jelas ada. Lagi buat tugas, ya kan? Belum disimpan, mati lampu. Seorang koleris yang merah, ngamuk. Cak. Mati pula, woi PLN ku. Buat kebun binatang disebut-sebut kan, wah PLN kok gitu kan. Yang kuning, heboh. Cepet, mati dah. Ini ketawa dia. Menghadapi masalah yang gitu-gitu dia ketawa aja. Ya kan? Yang hijau, yang santai. Jebret, mati. Sudahlah, kelak lah, tunggu hidup, ngetik lagi, santai dulu. Nah gitu dia, santai orangnya. Yang biru, baperan. Jadi, skripsi hambo, artikel belum disimpan, gitu. Tugas belum disimpan, nah dia baperan aja. Belum tentu nangis, karena ada yang cowok begitu. Nah kalau cowok yang melankolis kan bukan berarti harus nangis, ya, dia begitu. Lanjut dalam memilih. Nah, seorang koleris tipenya kan to the point. Antara A atau B ya. Ya sudahlah, kalau yang A resikonya begini, yang B begini. Udahlah memilih yang A aja. Dia akan menimbang sebentar, lihat resikonya, mana yang lebih cantik, mana yang lebih kayo kayaknya kan. Yang iko lah cewek. Dipilihlah yang A. Cepat dalam memilih. Yang kuning, tipenya kan heboh. Yang A lucu, B lucu, yang A lucu, lucu ini. Gitu, heboh aja dia. Ya, yang hijau, tipe yang susah memilih. Jadi dalam berjam-jam, berhari-hari aja bisa saja dia tidak bisa memilih. Sampai ada orang ketiga atau orang di luar dia lah gitu ya, mendukung. Contoh, milih yang cewek ini, cewek cowok, cewek A atau cewek B ya gitu kan. Bingung ya kan, datang kawannya, udahlah bro, kalau ambo jadi kau ambo pilih yang A, gitu kan. Baru dia pilih A. Gitu, seorang flekmatis itu begitu. Ya karena kawannya ndak yang B. Tahu nih kan. Ya, kurang lebih begitu ya, flekmatis itu dia sulit dalam memilih. Yang biru itu karena dia analisa, perfeksionis. Jadi pilihan A diukurnya. Oh, tingginya sekian, beratnya sekian, yang B begini. Oh, detail banget dia. Baru memilih. Ya, tipenya akan menganalisa lebih jauh. Kalau lagi ngumpul, seorang koleris otot ngomong, oh ini ngomong semua gitu kan. Yang biru
merasa tersindir. Oh ngecek Yambo kok gitu kan. Yang hijau lebih diam, tenang, mendengarkan. Begitu ada keributan dia yang menenangkan. Sudah janganlah ribut, jadilah gitu. Yang kuning, boh. Oh iya nih antu, nyol, boh dia. Ya kan? Besok presentasi yang merah penuh persiapan. Oke, besok ambo presentasi. Wow, belajar, wow, baca gitu kan. Yang kuning ngumpul-ngumpul dulu. Weh, besok presentasi. Ambo nak belajar di kafe. Telepon kawan. Weh, ngumpul dulu kita, ngumpul. Di kafe cekakak cekiki ya. Iya dia belajar sih. Belajar entah cak mano itu. Ya kan? Yang hijau bagaimana? Santai. Kapan presentasinya? Besok. Santai dulu lah. Gitu deh. Santai dulu, besok kan presentasi. Kan. Yang biru? Oh cuman besok presentasi. Aduh. Gitu dia. Dia panik dia. Wah ini besok cak mano nih. Waduh ini. Gitu-gitu dia. Terakhir, besok libur seorang koleris menentukan. Besok ke gunung misalnya. Dia cepat menentukan. Nah kawan-kawan yang kuning, heboh. Besok gunung. Atau ini pantai kan. Besok ke pantai gitu kan. Heboh dia. Yang hijau, kapan kita liburannya? Besok, santai lah dulu. Hamba tidur dulu. Kan besok gitu. Besok lah pulang hijau kan. Yang biru, takut. Nah kalau ambo tenggelam cak mano, kalau dimakan iu cak mano, kalau ke gunung kalau ambo jatuh ke jurang cak mano, itu khawatir aja isi. Sudah, ciri-cirinya udah tahu. Siapa sekarang yang murni merah? Dari awal sampai akhir merah segala. Yo, keempat-empat karakter ini ada pada diri kita. Ya, empat-empatnya ada, tapi ada yang mendominasi. Dominasinya antara satu, murni satu, atau kombinasi. Ada yang kombinasi, ada yang murni satu. Nah sekarang yang murni merah. Dari slide 1 sampai slide akhir merah. Merah, oke. Yang murni kuning. Dari slide 1 sampai slide akhir kuning. Kuning. Ya. Dari tadi soalnya diem aja dia. Kalau kuning tuh heboh ya. Atau nahan diri. Nahan diri biasanya, sebenarnya heboh, cuman ya nahan diri aja. Hijau. Banyak hijau. Dari awal sampai akhir, yang kombinasi jangan dulu, yang murni hijau. Murni hijau. Iya, oke. Tapi nggak kelihatan, dan reaksinya nggak kayak orang hijau gitu kan. Hook apa, orang hijau. Yang murni biru. Murni biru. Oke, sekarang yang kombinasi. Merah kuning. Kombinasi merah kuning. Merah kuning kok? Oke, banyak ke kuningnya apa banyak hijaunya? Kok hijau? Banyak merahnya. Banyak kuning. Oke. Merah hijau. Merah hijau. Kuning hijau biru ya. Lampu merah, pelangi. Mana tadi merah hijau ada? Tadi satu. Oke, merah hijau. Merah biru. Merah biru. Jangan ragu-ragu. Merah biru, enggak. Saya pun merah biru. Enggak ada, cuma satu. Oke. Kuning hijau. Oke. Kuning hijau ini sebenarnya jarang, tapi ternyata di sini banyak. Lah. Kuning sanguin yang suka heboh dengan flekmatis yang santai. Kan bertolak belakang itu kan. Tapi bisa ya dalam satu diri ya. Ya. Oke, kuning biru. Kuning biru, oke. Hijau biru. Hijau dengan biru kombinasi. Oke. Nah, yang di Zoom kombinasi kuning dengan apa gitu kan? Tips PD di depan umum ya nanti. Kombinasi biru dengan apa? Kuning dengan apa? Kalau kombinasi gitu, kuning dengan apa, biru dengan apa? Coba Rahma dengan Ramadan, kasih komen lagi. Birunya pasangan dengan apa?
Iya sih. Sebenarnya kan tadi saya bilang empat-empatnya ada dengan diri kita. Cuman dari keempat ini ada yang dominan. Jadi persentasenya ada yang lebih dominan. Nah itu kita. Kuning kombinasi merah. Kuning merah, ya merah kuning ya. Yang kombinasi semua ini yang bingung ya. Nah teman-teman, keempat karakter ini punya kelebihan masing-masing. Nah, saya kasih tahu ya. Dalam dunia public speaking, merah itu kan tipenya to the point, koleris. Jadi kalau ngomong dia poin-poin saja. Mau cepet tak. Public speaking itu begini. Tipenya begini. Gitu dia kalau ngomong. Oke. Misal mau ngomongin kamera misalnya. Kamera ini bagus, seorang merah itu cukup dia ngomong gitu. Hadirin sekalian, kamera ini bagus. Udah. Kan to the point dia kan? Kalau kuning, dia heboh kan? Kalau kuning, dia tipenya heboh. Jadi membuat suasana juga jadi happy, heboh. Halo teman-teman, gitu kan. Halo semuanya. Hari ini saya mau memperkenalkan kamera loh. Kamera ini, dipakai ini, kita jadi cantik. Wah, dia heboh. Nah, ujung-ujungnya kamera ini bagus loh. Nah, gitu. Dia cara menyampaikannya begitu. Yang hijau, tipe dia flat. Kan flekmatis kan santai. Dia nyampaikannya flat dengan punya kekuatan kelebihan yaitu menyusun kata. Misal kamera ini tadi kan bagus, dia ngomongnya gini. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin memperkenalkan ada sebuah benda yang bisa membantu banyak orang untuk mengambil sebuah momen. Momen-momen penting dalam hidup kita. Ya, yaitu kamera. Kameranya bagus. Nah, gitu-gitu dia. Ya paham ya, dia flat dan gitu, tapi mengarang katanya bagus dia. Bagaimana yang biru? Biru kan perfeksionis, detail dia. Jadi kalau ngomong kamera ini, dia harus menjelaskan dulu isinya. Kamera ini memiliki lensa ini, kemampuannya begini, apalagi baterainya, bla 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 bla, udah detail, baru dia ngomong kamera ini bagus. Nah, teman-teman, begitu public speaking ataupun ngomong di depan, yang mana yang keluar? Kalau emang keluar merah, keluarnya biru, kuning, hijau, mainkan, manfaatkan kelebihan diri. Jangan menjadi keempat-empatnya. Kalau saya karena mempelajari keempat-empatnya, saya kombinasikan. Namanya juga pelatih kan. Jadi audiens saya ada yang kuning, ya saya main melucu-lucu. Ada audiens saya tipe-tipe merah, ya sudah saya to the point ngomong tak. Ada kemungkinan besar yang biru kan, dia harus menjelaskan dapat informasi secara detail, ya saya kasih detail. Beda-beda. Yang flekmatis bagaimana? Ya santai. Lebih aman lah kalau flekmatis itu tipenya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada, kita ini praktek nanti. Oke, materi satu slide lagi. Ini dasar dari public speaking. Atau yang dari Zoom ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya? Gestur, apa itu gesture? Bahasa tubuh. Apa saja dalam dunia public speaking perlu diperhatikan. Yang pertama berdirinya. Oke, saya kasih zoom pas ya. Kalau cowok bukalah selebar bahu. Nampak ya kaki saya ya? Kaki. Dari kaki dulu. Kalau cewek berarti tutup. Boleh di depan, satu kaki di depan boleh. Set. Tapi sesuaikan ya. Lagi mau presentasi ke dosen, set gitu. Jangan. Kata dosen itu kau nak ngapo nak? Ya. Minimal rapat saja, oke. Badan tegap. Tegap di sini bukan kayak paskibraka, bukan kayak polisi, tentara begini bukan, tapi tegap. Jangan bungkuk begini, jangan. Assalamualaikum Pak, yo, ya kan, cowok dibuka, set, sudah. Sekalian terkait tangan. Terkait tangan ini suka banyak yang salah. Kalau kita megang mic megangnya tangan kiri ataupun tangan kanan silahkan. Satu tangan yang tidak megang mic taruh di sini. Bukan digenggam, bukan genggam begini, tapi ditaruh saja. Ya tujuannya apa? Biar enggak terkulai. Nah yang begini haram nih ya. Misal gini nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini. Kan jelek kan? Taruh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bla 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 bla. Ini gerakannya begitu ya. Bla 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 bla. Ya kan gestur. Wah. Ya kalau cewek kan tutup rapat. Bla bla bla. Gitu. Terus tukar tangannya ditukar. Sat bla bla bla. Gitu ya. Ada stand mic enggak? Enggak ada ya. Kalau podium misalnya, ada podium. Suka merah saya? Oke. Kalau podium tanpa stand mic, ya oke dipegang. Sama begini. Bla 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 bla. Khususnya podium boleh tangannya di sini. Bla 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 bla. Tukar. Bla 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 bla. Taruh sini. Bla 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 bla. Nah gitu ya tangan, gerakan tangan. Taruh sini lagi. Kalau pakai stand mic, nggak ada ya stand mic ya. Nih, untuk kalau tidak pegang mic ataupun pakai stand mic sama, tangannya taruh di sini. Untuk cewek kaki tutup, tangannya begini. Oke. Yang cowok buka selebar bahu, tangannya begini. Cewek boleh begini tangannya, yang cowok yang jangan begini. Nanti kelingkingnya naik. Ya. Kaki udah gagah nih, hop, set, set. Kacau ya. Jadi gini, cowok gini. Gerakannya bagaimana? 1, 2, 3, 4. Kombinasikan, acak-acak aja. Bla bla bla, bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Ini paduan suara ini, jangan. Oke ya. Nih cewek begini. Bla bla bla, bla bla bla. Ya, saya kan pelatih harus menguasai semua. Nah, tangan jangan begini. Ya, karena kalau lagi grogi susah lepas. Assalamualaikum. Ya, jangan gini. Terus jangan membuat segitiga. Yang nggak enak kan lihatnya. Coba aja kau lihat begini. Yang cewek pula begini. Ya kan nggak. Ini lop ini. Ya nggak sopan lah, nggak enak lah. Yang sering ada yang begini. Disatukan semua jarinya. Ini untuk relaksasi, untuk kamu menenangkan diri, boleh lakukan di duduk, ya. Tetapi pas di depan jangan begini, tetap nggak enak kan lihatnya. Apa? Ya nanti dulu. Boleh itu pas pertanyaan. Sampai sini ya. Jadi begini atau begini. Stand mic, pakai stand mic juga. Sudah sampai sini aman? Kalau di kantong bagaimana? Nanti di slide berikutnya ada nanti saya bahas. Gerakan tangan aman ya? Ada yang mau tanya gerakan tangan? Boleh slide-nya. Kontak mata. Siapa yang takut melihat mata? Lagi nervous. Jadi kalau lagi nervous jangan nengok langsung mata. Ya, begitu maju jangan perlu nunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Tadi caranya, tetap melihat depan lurus, nih kepala terangkat, jangan lihat ke atas, jangan lihat ke bawah, lurus. Yang dilihat adalah di atas kepala. Kalau saya mau ke sini kan, Bang siapa namanya? Itu saya lihatnya atas palanya. Jangan langsung mata, kenapa? Lagi grogi. Nanti makin grogi. Sudah groginya sudah mulai turun, mulai ke kening. Ya Mbak siapa namanya? Jerawatan. Enggak bercanda. Ini contohnya kan. Jadi kalau mau ke orangnya jangan langsung lihat mata tapi keningnya. Iya boleh. Ya. Ketika nervous sudah mulai turun lagi baru ke liter T di titik tengah. Tuh di sininya. Kan enggak langsung tembak mata. Kan grogi nanti tembak mata. Nah, kalau sudah groginya mulai aman, tenang barulah mata. Ya, jadi pas misalnya baru mulai nih, udah kita seakan-akan melihat tapi tidak melihat mata, gitu. Bla 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 bla. Saya nggak ngelihat matanya, gitu kan. Tapi kalau sudah tenang, udah halo, gitu. Ya itu ya cara mengatasinya. Tapi harus tetap kontak mata. Harus dilihat audiensnya. Jangan sampai audiensnya ini nengok kemana? Ini kita nengok ke atas. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mau menyampaikan public speaking. Public speaking itu
Ada catatannya di sini. Ya, itu ya, jangan lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Selanjutnya, ekspresi alis dan senyum. Ya, terkait ekspresi itu bermainnya di alis dengan di senyuman. Kalau kita lagi bahagia, berarti ekspresinya senang. Misalnya lagi kata sambutan, hari ini saya senang sekali teman saya ulang tahun. Nah, senang. Jangan datar. Hari ini teman saya ulang tahun, saya senang sekali. Kok mukanya datar? Ataupun sedih, teman saya meninggal, nah gitu kan, dia raut mukanya sedih. Jangan nangis tapi, gitu, jangan jelek, tapi tetap sedih. Yang hati-hati adalah kebalik. Ya, hari ini teman saya meninggal, saya sedih sekali. Jangan terbalik, pastikan disesuaikan. Kalau kena lempar orang. Kalau lagi obrolan serius, mukanya serius. Misalnya bahas apa ya kalau serius-serius nih? Lagi presentasi ya? Ya lagi membahas misalnya presentasi tentang bensin habis. Misalnya. Bensin ini diperlukan, jadi mukanya tetap gitu. Masyarakat perlu dengan bensin, wah serius dia mukanya. Tapi kalau lagi senang ya senang. Bensin habis, senang sekali saya. Ya gitu ya, kurang lebih paham ya maksudnya ya. Jadi ekspresi mainkan, jangan datar. Banyak nggak yang datar? Oh banyak. Senang sekali hari ini saya berjumpa dengan datar. Oke, nanti dipraktekin ya. Terakhir terkait vokal. Vokal bermain di volume. Volume sesuaikan dengan jumlah audiens. Audiensnya cuma satu orang, pakailah suaranya satu orang. Jangan pula ngomong kayak satu orang, volume yang dipakai untuk 100 orang. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong kayak satu orang begitu, jangan. Atau sebaliknya, ngomong dengan banyak orang, tapi volumenya untuk satu orang, walaupun pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini saya senang sekali. Kan gak enak kan? Walaupun pakai mic ya. Ada, ya banyak. Nah, ya maksud saya ini kan informasi, tolong teman-teman bagi juga, praktekin juga ya. Maupun mic, mau pakai mic maupun tidak pakai mic. Kemudian kita lihat lagi. Intonasi, penekanan dan irama, kecepatan. Dua ini kita kombinasikan. Jadi harus ada permainan suara. Kadang kita ngomong rendah, kadang kita ngomong tinggi, kadang kita ngomong cepat, kadang kita ngomong lambat. Coba perhatikan, ingat-ingat saya ngomong dari awal sampai detik ini, pasti ada permainan itu. Bla 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 gitu-gitu. Jadi jangan flat aja. Jangan datar aja. Bayangin aja kalau kata sambutan itu datar atau ngisi materi agak 2 jam flat. Public speaking itu adalah bla 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 bla. Tidur nggak kalian? Tidur. Tapi kalau dengan ekspresi, oh ini aja. Nah, jadi orang ngantuk. Gitu-gitu deh. Ya. Lanjut. Artikulasi dan penjedaan. Ya, ngomong harus jelas, jangan kumur-kumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ranggi. Nah, itu kumur-kumur. Nah, ngomong apa? Harus jelas. Dibuka. Assalam tuh salam gitu kan. Ya jangan juga maksudnya dibuka gitu ya. Terus penjedaan. Harus ada titik, ada koma. Mana titik, mana koma. Harus jelas. Jangan dari awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Assalamualaikum. Lah ngomong apa gitu kan. Jadi harus jelas titik dan komanya. Fungsinya apa? Untuk orang bisa berpikir dulu. Ya kan? Pesan yang disampaikan ini, terus kita langsung pesan berikutnya, langsung lagi pesan berikutnya. Pesan yang tadi aja belum dicerna, ngomong apa nih tadi dah? Iya, gitu. Tapi kalau ada jeda, ada waktu untuk audiens berpikir. Nah, sampai sini paham? Ada yang mau ditanya? Oh, nih slide terakhir. Perhatikan hal yang sering membuat kita
Salah. Pertama, cara pegang mic. Mic bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Pengeras suara. Pengeras suara gitu. Mic apa bahasa Indonesianya? Lupa. Mic itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia pelantang suara. Ya. Cara pegang mic. Pertama, kalau kita baru mulai peganglah di leher mic. Jangan di kepalanya. Nah, banyak yang begini kan? Penyanyi itu gini, oh gitu. Di sini. Lalu posisi mic-nya jangan menutup muka. Seorang public speaker itu tidak menutup muka kecuali penyanyi. Karena penyanyi itu harus fokus dengan suaranya. Public speaking harus terlihat. Jadi di mana? Di bawah. Bagusnya tuh gini, di sini. Cuman sensitif mic kan berbeda-beda. Kan ini kurang masuk nih. Harus ngomong kencang baru masuk. Jadi ditinggikan dikit, deketin lagi ke mulut. Sedekat-dekatnya jangan juga ditempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jangan ditempel. Pas tempel tuh kasihan kayak orang lain. Ya kan? Busuk lah. Iyalah. Woi ini bau apa? Nah gitu, kasihan. Ya. Apa? Sebenarnya kalau ditempel itu sih nggak masalah ya, cuman nggak enak aja. Nggak enak itu enak bagi kita, cuman kan nggak apa ya bahasa saya itu ya. Kurang profesional lah. Ah, gitu. Iya, itu pemalas teman-teman sini aja. Ya, beginilah minimal agak deket tapi jangan ditempel. Biar enak mulut kita ngomong. Ya, deket. Boleh. Kemudian kalau ngomong tinggi, nada tinggi, ya jauhkan mic-nya. Misalnya kita mau ngomong assalamualaikum teriak nih, jauhin. Awalnya sedekat ini pas teriak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu kan. Jangan pula makin dekat. Teriaknya malah makin dekat. Oh, assalamualaikum. Sakit kan? Nah, jadi dijauhin. Setiap mau ngomong teriak nada tinggi itu dijauhkan. Siapa penyanyi yang nada tinggi? Agnes Monica. Di mana mic-nya dia taruh? Bawah. Di kaki. Wah, itu mic-nya bagus ya, lain. Enggak, bukan mic ini. Tapi kan ada pas dia teriak kan dijauhin. Nah, gitu. Itu maksudnya. Jadi biar enggak sakit. Ya. Lalu poin ketiganya tidak menggunakan jari. Ya. Pas nunjuk orang misalnya, "Bang, kamu siapa namanya, Bang?" Waduh, jangan pakai jari, pakai apa? Dibuka. Nah, kita kan ngomong gini bla 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 terus ya silakan Pak, gitu kan. Silakan. Jempol boleh nggak? Ya ini boleh-boleh saja, tapi yang universal dibuka telapak tangan. Ini adat Jawa. Ini adat Jawa. Digunakan banyak orang emang gunakan. Tapi kalau universal kita buka. Ya kan? Misalnya orang Jawa ditanya, "Mas, WC sebelah mana, Mas?" "Oh, monggo." Ya kan gini kan? "Monggo sebelah kiri, sebelah sana, Pak." Gitu kan. Kalau universal berarti, Bang, WC sebelah mana?" "Oh, silahkan sebelah sana." Ah, gitu ya. Nanti begitu ya. Semuanya ya, gini. Kalau orang Bengkulu gimana? "Woi, Bang, yuk, ayo. WC sebelah mana, yuk?" Bukan. Yuk, WC sebelah situ nah. Ya kan? Iya. Jangan ya, kita rubah. Boleh kita rubah ya. Detik ini kita rubah kalau ditanya, "Bang, Dek, WC sebelah mana?" "Oh, sebelah sana." "Rektorat sebelah mana?" "Oh, sebelah situ." Nah, gitu ya dibuka gini ya. Jangan lagi pakai muncung. Kelak dikombinasi pula, situ. Tangan saya itu situ. Ya, nanti juga pokoknya pas sudah di depan, pas mau tanya, "Oke, silakan bertanya yang belakang." Nah, gini dibuka. Jangan ada begini lagi ya. Presentasi misal pakai slide, jangan nunjuk gini. Nah, dibuka. Sebelah sana yang ini, slide ini, nah, dibuka. Oke. Siapa azan siapa? Iya.
Dikit lagi, itu terakhir, itu slide terakhir. Matikan dulu. Penampilan, nah ini yang saya penting sekali saya sampaikan untuk teman-teman seumuran saya ini. Ini kan seumuran saya kan? Seumuran kita kan? Seumuran lah. Iya. Penampilan, guys, dengar guys. Serius ini, serius. Penampilan itu nomor 1. Apalagi yang namanya public speaking. Public speaking bisa kita gunakan di mana aja mau kapanpun. Apalagi kalau kita sudah dikenal sebagai public speaker atau public figure. Nah gitu-gitu ya. Kalian public figure nggak? Suatu hari nanti akan jadi public figure. Penampilan harus dijaga. Sejak kapan Bang? Ya sekarang. Jangan nunggu kelak. Jangan nunggu jadi public figure. Iyo kalau jadi public figure, kalau tidak busuk terus gitu. Jadi penampilan harus dijaga. Bagaimana? Apa sih yang harus diperhatikan? Mulailah dari atas. Penampilan sisi rambut. Ya pokok bisa pakai topi, bukan berarti harus siapa yang mau tak? Oh iya. Penampilannya harus rapi, rambutnya rapi, sekalipun botak, gundul, ya apa terserah. Misal, tapi enak loh kalau botak, iya kan? Nggak susah nyisir kan? Iya. Minimal pakai minyak jelantah, minyak rambut, ya kan? Seperti ketua gitu kan? Coba lihat rambut ketua tuh, iya kan? Bukan klimis ya, tapi rapinya. Nah, pakai minyak rambut boleh. Bang, enggak biasa pakai minyak rambut, yang penting rapi. Ngan acak-acakan lah gitu kan. Ya, enggak tahu juga sih. Saya enggak mau menilai lah ya. Saya kasih tahu nih pokoknya ya. Sudah dari sini. Kemudian dari wajah. Wajah misalnya kayak cowok tidak harus bermake up. Ya kan? Atau tidak harus skincarean, minimal jangan berminyak nih kan. Nah gitu nah. Pas lagi minyak cuci muka, gitu-gitu aja. Yang cewek misalnya berjilbab, perhatikan jilbab, perhatikan wajahnya, jangan kucel. Apalagi cewek, bermake up lah. Ada mungkin orang-orang yang alirannya nggak bermake up nih, ya. Ada loh, ada, ya ada. Tapi mereka suka menjaga wudhu gitu kan, jadi tidak berminyak. It's okay. Yang penting menarik, itu kuncinya, menarik. Nggak harus cantik tapi menarik. Lalu mulai turun, bau badan. Saya mau cari kata lainnya apa ya. Perhatikan baumu gitu kan. Orang lain nggak suka lah bau itu. Iya kalau kamu sendiri mah bodoh amat gitu ya. Cari tahu saya bau badan nggak? Kalau saya bau badan, cari tahu diri sendiri, ngapain cari tahu orang kan. Saya bau badan enggak? Kalau bau badan, pakailah deodoran. Oke, saya tidak berbicara parfum, saya berbicara deodoran. Minimal tidak berbau, belum berbicara wangi, oke, tidak berbau. Lalu deodoran udah Bang, tapi masih bau, hati-hati berarti dengan keringatnya. Pastikan kalau sudah keringat parah gitu ya, terus masih ada aktivitas kita bisa pulanglah mandi dulu. Baru aktivitas lagi jadi tidak berbau. Oke. Bagaimana dengan pakaian? Rapi, ya kan? Ada standar-standar, misal kayak Ormawa harus menghadiri undangan. Ya standarnya apa berarti pakai alma mater. Disetrikalah paling tidak, ya kan. Lah taruh motor di kuak masuklah bagasi tadi, keluar bau bensin, kusut pula la ilaha illallah. Dulu saya waktu masih pakai motor, jas mau siaran RBTV itu aja saya masukkan di asoy. Ya kan, asoy biar dia tidak berdebu gitu nah. Masuk tas, padahal bawa tas, kan? Tas. Asoy itu biasanya untuk juga jaga kalau hujan kan, gitu. Begitu sih selesai nyampe RBTV dibuka, dilihat jangan sampai kusut. Melipatnya itu ada caranya. Pernah diajari melipat jas kan? Ajarilah kawan-kawan. Ya itu ada cara sendiri. Lalu sudah ke celana juga rapi minimal ya oke, berrok misalnya kan.
Sepatu, perhatikan sepatu. Jangan yang pas lagi acara pakai sendal. Oke. Saya tidak bicara dengan ada yang aliran pakai sendal, ada ya. Saya tidak bicara yang itu, ini yang umum saja. Pakailah sendal, sepatu yang ya tidak harus mahal lah ya. Yang bagus, yang ini aman, nyaman gitu. Poin paling penting kalau kalian mau dinilai profesional, pakai parfum. Nah, baru bicara parfum. Wang, enggak ada duit, enggak beli parfum. Minimal tidak berbau. Gitu. Wang, tidak terbeli deodoran. Kak, saya belikan. Ya, pokoknya usahakan begitu. Ya, baju ya disetrika. Bang, tidak sempat nyetrika. Ya jangan sampai kusut lah. Udah. Ya kan? Penampilan itu penting sekali. Bagaimana kita mau meyakinkan orang kalau penampilan kita cakadut? Ya kan? Misal contoh hari ini saya datang nggak begini gimana? Nggak mau kalian dengarnya? Yakin? Tidak yakin mau kayak abang. Baju baik kusut misalnya kan? Atau baju copang camping, gitu-gitu. Paham ya? Paham ya. Yang di Zoom ada yang mau ditanya? Ini sesi atau langsung? Kalau mau Langsung aja lah ya. Siapa yang mau tanya silakan kita diskusi. Diskusi aja, diskusi. Nggak ada. Mau pada pulang. Ya, yuk siapa nih dari teman-teman yang mau bertanya atau dari Zoom ada nggak, Pak? Ya, yang dari Zoom ada. Boleh saya minum dulu boleh? Boleh banget. Boleh ya. Oh, ini ada yang nanya nih dari Rahma lagi, Rahma Intan Nadila. Halo Rahma, Rahma izin bertanya Kak, gimana cara mempraktikkan menjadi MC? Presentasi bagi yang kombinasi merah dan biru, tapi dominannya ke biru sih. Oh iya. Gimana kita break dulu atau bagaimana ini? Nunggu azan sebentar? Ya boleh ya. Makan kue, makan. Oke, teman-teman yang di Zoom ada lagi nggak sih yang mau nanya? Yuk, mumpung kesempatan nih. Kapan lagi teman-teman? Boleh dipikirkan dulu, ditulis dulu atau tanya dulu. ChatGPT ini aku mau nanya tapi gimana ya kata-katanya? Ayo, disiapkan udah ini ditanya ya. Jangan dipendam, nanti tidak tersampaikan. Ya, langsung saya jawab. Yang Rahma dulu ya. Ini Rahma, kami mengartikan ini dua berarti ya, mempraktekkan menjadi MC Dan presentasi bagi yang kombinasi merah dan biru tetapi lebih ke biru. Jadi antara nge-MC
dengan ngepresentasi, gitu kan. Antara MC dengan kita lagi presentasi, ini kan berbeda. Kalau MC teman-teman dan khususnya si Rahma, itu kan sudah ada susunan acara. Kalaupun acaranya acara resmi, dia tidak bisa berimprovisasi. Jadi secara tidak langsung merah, biru, kuning, hijau tadi tidak bisa tidak berlaku lah. Tidak berlaku karena memang dia sudah flat gitu. Khususnya MC resmi. Semi resmi juga hampir. Ya, warna-warna tadi karakter-karakter manusia 4 tadi tidak bisa berlaku. Tapi kalau dia non resmi. Nah, non resmi ini berlaku. Misal non resmi kan dia harus cair. Seorang MC yang warna katakan hijau kan orangnya flat. Nggak apa-apa, kekuatannya bisa merangkai kata, tetapi dia harus ceria. Nah ini susahnya jadi MC. Dia harus bersandiwara. Ya, orangnya hijau, tapi dia harus jadi kuning. Nah kan gitu, itu namanya sandiwara. Bagaimana dengan presentasi? Baru bisa dimanfaatkanlah karakter-karakter tadi. Ketika yang biru misalnya kan, presentasi yang biru udah jelaskan secara detail materi itu yang mau disampaikan. Pesan kita yang mau kita sampaikan tuh ya detail aja ngomongnya. Begitu kalau yang biru. Bagaimana yang merah? Ya jelaskan secara gamblang aja. Begini, gini. Yang ini gini. Sudah. Kalau yang biru kan detail ya. Nah kalau kuning bagaimana presentasi yang kuning? Buat heboh, ya maksudnya jangan juga ketawa-tawa terus di depan dosen, itu depan rektor begitu kan lucu juga. Tetapi di situ kita bisa mainkan keceriaan, nada kitanya ceria. Contoh misalnya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini saya ingin presentasi terkait, nah gitu. Jadi nadanya ceria, tapi tetap agak serius kan. Tapi kalau misalnya flat yang hijau, kan dia flat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Itu kan flat. Nah, dia harus menggunakan kata-kata kalau yang hijau. Dia otaknya tuh begitu. Lalu yang Yosi ya. Bagaimana kalau disuruh sambutan dadakan? Ada formulasi khusus nggak? Sebenarnya ada time materinya sendiri. Yang nggak sempat juga hari ini kita kasih karena memang durasi waktu. Ada cara formulasinya untuk dadakan. Kita menggunakan the power of 3. Apa itu the power of 3? Segala sesuatu susunlah dengan 3. Sambutan ya. Contoh, kita mau sambutan apa? Sambutan apa nih ya? Kita sebagai rektor. Ya, ketua panitia deh, paling lumrah ya. Kita ketua panitia mau melaporkan apa? Buat 3 poin yang mau kita sampaikan. Poin 1 ini, poin 2 ini, poin 3 ini. Ini kan dadakan. Sekalipun dadakan, pasti ada waktu lah sedikit nyusun kan. Udah susun langsung. Oh poin 1 yang mau saya sampaikan ini, poin 2 yang mau saya sampaikan ini, poin 3 saya sampaikan ini. Sudah. Dari poin 1 bisa dibuat sub poin. Sub poinnya 3. Nah 3. Poin 2 sub poinnya 3. Poin ketiga sub poinnya 3. Berarti ada total 3 kali 3. 9. Nah gitu. Boleh nggak Bang lebih dari 3? Boleh. Kurang dari 3? Jangan. Kalau bisa jangan. Kenapa? Kalau cuma 2 tanggung. Dibilang banyak enggak, dikit juga enggak. Tapi kalau 1 poin, dikit nian. Tidak pandai kalau ini ngomong berarti kan cuma 1 gitu kan. Lalu sub poinnya boleh nggak lebih dari 3? Boleh. Cuman 1 sub poinnya? Boleh. Kalau sub poinnya. Paham ya? Ini secara teorinya begitu. Karena ini harus dilatih juga sih sebenarnya. Nah teman-teman di sini ada yang mau nanya silakan. Itu. Nah oke. Apa mau nyanyi lagi balonku? Monggo silakan. Info loker. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan. Pegang mic-nya gimana? Sebelumnya perkenalkan nama saya Gita Saputri dari Bengkulu Utara. Ingin menanyakan, suatu ketika kita menjadi MC non formal nih. Nah itu non formal berarti dia tidak hening kan Kak?
membawa audiens agar berkomunikasi. Nah, seandainya kita sudah mengajak audiens ini berkomunikasi kan, tetapi audiensnya cuek, itu bagaimana cara mengatasinya? Ya, suruh balik. Ya. Oke, terima kasih Gita ya. Baik, Gita, siapa namanya? Gita Saputri. Gita, panggilan Saputri. Gita. Oh, Gita. Terus saya bilang Gita, diem dia. Gita bukan. Gini, ya sebenarnya ini kalau misalnya, kan kita bahas public speaking ya secara umum. Sebenarnya itu bagusnya kelas MC sebenarnya kan, tapi nggak apa-apa saya kasih. Terkait membangun suasana, bagaimana mempengaruhi audiens. Banyak cara. Jadi sulit sebenarnya kalau kamu mau membuat suasana itu sama semua dengan kamu. Maksudnya sama dengan harapanmu gitu kan. Apa tadi komunikasi kan. Satu-satunya cara dirimu dulu. MC itu menjadi panutan saat satu acara. MC itu sebagai pemandu saat acara. MC sebagai pemimpin sebuah acara. Oke, paham ya? Sampai situ pahami dulu MC tugasnya. Si MC harus berlaku sebagai pemimpin, begitu. Jadi semuanya harus ngikut. Lantas begitu sudah dipancing-pancing nggak mau juga bagaimana? Kamu lihat dirimu dulu. Misal, audiensnya mau kita buat semangat. Kamu udah semangat belum? Nah gitu. Begitu misalnya diajak komunikasi nggak mau komunikasi, kamu sudah komunikatif belum? Nah gitu maksudnya. Ngerti komunikatif maksudnya ya? Bagus nggak kamu komunikasinya, mereka seneng nggak dengan kamu, itu wah panjang sebenarnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah komunikasilah ke satu orang dulu. Semua kan nggak bisa, ke satu orang dulu. Nanti pasti yang lain bisa. Cara-caranya bisa macam-macam, bisa ice breaking. Nggak mau diajak komunikasi, ice breaking. Ayo teman-teman yuk coba berdiri dulu misalnya. Audiens pun kalau misalnya yang tua-tua di atas kamu nggak bisa sembarangan. Hati-hati dengan audiens yang umurnya di atas kamu. Sekendak kamu aja mau berdiri, diri. Oh, sapu. Makanya berat jadi MC itu. Ya nggak sembarangan jadi MC. Boleh orang katakan, MC kan ngecek Pak di depan. Jebolan ya. Nggak sembarangan loh jadi MC gitu. Kemudian yang bisa dilakukan lagi selain kitanya juga udah semangat, kitanya komunikatif, tanya satu orang bisa pakai ice breaking. Ya tadi sudah ice breaking. Ya itu sudah dilakukan. Sebenarnya improv sih payah juga kalau pakai teori. Saya harus tahu kondisinya kenapa tidak mau komunikasi. Gitu harus cek semua. Sepengalaman saya kalau MC yang non formal rata-rata selain misalnya capek, kitanya kurang semangat, itu aja sih komunikasi. Di awal perlu dibangun dulu kok trust. MC itu perlu membangun trust. Saya aja mau ngisi materi harus membangun trust. Bagaimana membangun bukan trust lah ya, apa yang pas ya. Hubungannya itulah, membangun hubungan. Dengan cara apa? Saya kenalan dulu kan di awal. MC non formal bagaimana? Apa perlu kenalan? Kalau orang 10.000 gimana? Ya enggak harus begitu caranya, tapi membangun lah, dibangun dari awal. Panjang gitu, ya intinya begitu ya. Ada lagi? Oke, ini last one pertanyaan, ayo teman-teman. Last one. Last one? Siapa last one? Apa harus ditembak? Iya. Nggak usah malu-malu sama saya, malu-malu. Tanyalah. Mau berdiri jadi, duduk jadi. Ya. Perkenalkan, nama saya Yuri Dista Muslim, biasa dipanggil Sita di sini. Prodi dari manajemen semester 5. Izin Bang Ranggi mau bertanya. Boleh. Kan Bang ini kan sudah profesional ya, baik di MC ataupun public speaking. Nah yang ingin saya tanyakan, kebiasaan Abang sebelum MC itu seperti apa? Agar biar kita tuh tidak gugup dalam menghadapi panggung seperti itu. Dan fokus hanya ke materi-materi saja. Gimana kebiasaan? Kebiasaan Abang sebelum fokus ke MC ataupun public speaking. Maksud kamu kebiasaan atau aktivitas nih? Aktivitas. Ya, aktivitas ya. Siap. Terima kasih. Kebiasaan saya
Macam-macam kalau kebiasaan. Oke. Saya ada lupa materi tadi, ada satu yang belum tersampaikan. Yang siapa yang nanya? Tangan jangan di kantong tadi siapa ya? Ya, dalam berbicara jangan taruh di kantong ya. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jangan di kantong. Atau tangan di belakang, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana tangannya? Sini. Atau di sini boleh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Digerakkan ya. Digerakkan, jangan diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian assalamualaikum di sini terus jangan. Atau di sini terus jangan. Tapi gerakkanlah dikit-dikit. Oke, ini tambahan masuk ya. Masuk ya. Oke. Menjawab pertanyaan tadi, apa aktivitasnya? Aktivitas saya kan? Saya kan tadi bilang bisnis. Aktivitas saya sebelum terjun ke dunia profesional MC dan public speakingnya itu adalah bisnis. Bisnis saya dulu itu keling. Setelah keling saya buka web designer. Web designer. Membuka usaha web. Jadi kalau kalian mau buat web, saya yang buatnya itu. Buat website. Sistem informasi, siapa yang di sini sistem informasi ada? Kuliahnya SI? Nggak ada? Nggak ada ya? Saya dulu kuliahnya juga sistem informasi di Gunadarma. Ambil komputer. Itu aktivitas saya. Aman. Ini seriusnya loh. Itu aktivitas saya, bisnis lah intinya. Bisnis saya itu dari kuliah lah, saat saya kuliah. 2006 saya kuliah bisnis, 2007 mulai MC. MC profesional itu sudah di tahun 2013 lah saya bilang. Sekitar 2013, 2014 lah masuk RPTV lah, kurang lebih di situ. Jadi belajarnya bertahun-tahun. Baru bisa, jam terbang. Ada lagi? Enggak? Ini bagaimana? Oke. Kita kayaknya waktunya juga sudah Habis? menghilang. Ya, kamu masuk kamera dong sini. Oh, oke. Ya. Halo yang di rumah. Oke. Kita sebelum penutupan, marilah kita foto bersama. Oke, berarti cukup ini? Cukup, Selesai? ya, cukup Sudah? gitu ya. Enggak ada yang mau Udah kan? tanya? Ayo, udah selesai, Cukup. nggak ada mau bertanya lagi? Oke, kalau Nah, begitu ya. saya mau kasih pesan, bukan pesan terakhir. Aduh, jangan ada pesan terakhir. Jadi gini teman-teman yang di sini maupun yang di Zoom, public speaking itu sebuah ilmu yang harus dipelajari karena public speaking bisa digunakan kemanapun. Makanya saya tadi ditanya kerjanya di mana. Walaupun kamu sebagai montir sekalipun yang berhadapan dengan mobil atau motor, kan nggak harus ngomong kan. Tapi public speakingnya digunakan untuk apa? Berkomunikasi dengan konsumen. Kamu tukang jahit, mana tadi yang jahit? Kan berkomunikasi dengan konsumen itu. Jadi apapun pekerjaannya, public speaking diperlukan. Oke, itu satu. Kedua, kalau mau mahir, sekedar bisa cukup sebentar. Tapi kalau mau mahir public speaking, butuh jam terbang. Berapa bang jam terbangnya? Paling minimal 10 jam. 10.000 jam terbang. Banyak nih anak tuh. Ya kalau dipikir 10.000 jam ya banyak. Tapi cobalah sedikit-sedikit. Jam terbangnya kemana? Kemanapun. Mau presentasi di kelas, mau komunikasi dengan konsumen, mau buat vlogger, mau buat konten, itu sudah praktek namanya. Sudah di jam terbangnya sudah dimainkan. Perlu nggak belajar lagi di training-training lainnya? Boleh. Tapi saya ingatkan, jangan kebanyakan ikut training. Gak ada praktek. Yang bagus itu bagaimana? Ya ikut pelatihan tapi dipraktekkan. Ikut pelatihan tapi dipraktekkan. Daripada ikut pelatihan sertifikat bejibun-jibun tapi nggak pernah dipraktekkan, ya percuma. Ya paham ya? Kami di Public Speaking, PSCB, Professional Skill Center Bengkulu, buka pelatihan. Nah jadi silakan teman-teman yang merasa masih kurang jam terbang bisa latihan di sana. Ilmu materi yang saya ini dasar, jadi kalau kalian ikut pelatihan di situ itu lanjutan. Nah, jadi bagaimana menguasai audiens, bagaimana membuka pembicaraan, bagaimana menutup pembicaraan, itu ada semua ilmunya. Nggak cukup kita kasih waktunya di sini,
yuk ikut pelatihan ke saya. Ya murah saja. Sebulan sekian, nanti hubungilah ya, DM saja di Professional Skill Center _ Bengkulu. Bingung kemana, apa, tanya sama ketua. Ya. Siap ketua, cek ketua apa? Monitor ketua. Ya, jadi nanti langsung tanya sama si Brahma, oke? Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Ingat, tolong dipraktekkan, tolong dibagi ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.